Assalamualaikum Pak Pes, sehat Pak Pes ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Mas Wahyu sehat? Mas Sehat Wahyu? Pak Pes, alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu Pak Pes. Iya, udah lama ya. Udah lama juga nggak berbincang santai Pak ya. Iya, ada mungkin yang perlu kita bahas, diskusikan untuk nambah wawasan mungkin. Boleh Pak Pes datang hari ini Pak Pes. Waktu itu pernah lihat video kan Pak Pes di Instagram itu Pak. Jadi dia tuh kayak misalnya ada cewek-cewek Pak. Nah, cewek itu bingung Pak, padahal sepenglihatan cewek ini, cewek yang di depannya itu jelek Pak Pes. Iya. Tetapi cowok-cowok deket semua. Nah, jadi Pak itu pengen tahu tentang yang namanya susu Pak Pes. Itu mungkin susu itu Pak Pes ya? Iya, boleh tahu apa itu susu Pak Pes? Jadi memang kita kalau bicara susu itu nanti kaitannya dengan non medis ya. Yang pernah saya sampaikan bahwa orang sakit itu ada dua faktor, satu faktor medis dan satu faktor karena non medis. Baik, iya. Nah, non medis itu karena kerohanian dan satu karena berhubungan dengan alam gaib. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu berhubungan dengan alam gaib itu, dengan jin-jin. Yang disampaikan tadi ini ada cewek biasa-biasa saja. Betul. Ini yang cewek sana cantik, tapi yang cantik tidak ada yang dekat. Betul. Yang tidak bagus, maaf ya, yang kurang cantik ya. Itu kok banyak yang deket. Banyak cowok. Ada apa ini kan? Iya, betul. Nah, ada kalanya orang-orang tertentu menggunakan kekuatan-kekuatan gaib yang dibantu oleh dukun-dukun tertentu itu memasang sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu, sesuatu itu benda-benda tertentu lah agar salah satu orang ini kelihatan tertarik dan apa ya, lebih dari yang lainnya. Untuk menambah daya tarik, menambah kekuatannya, sehingga orang yang melihat itu kayak berlebih, kayak ada yang aneh dan mudah tertarik, Mas Bayu. Oh gitu. Dan itu yang dipasang orang biasa menggunakan susuk ya, bisa dipasang di wajah atau di daerah wajah lah, di daerah wajah. Itu ada kekuatan jin yang sengaja dimasukkan oleh orang yang sudah ngerti. Sudah gitu. Paham, Pak ya? Iya. Sehingga kalau orang melihat, loh, kok biasa-biasa aja, tapi banyak yang mendekat, itu tidak biasa, gitu kan? Atau lebih inilah, tapi tidak ada daya tariknya, kan gitu. Nah, apakah susuk itu cuma untuk kecantikan, ketampanan, apa ada lain, Pak Bes? Jadi susuk itu intinya ada kekuatan dalam bentuk apa ya? Yang orang tidak bisa melihat, dimasukkan dalam benda tertentu, dipasang dalam diri seseorang, bisa di wajah atau tempat lainnya. Satu bisa digunakan untuk memikat seseorang, ya, melawan jenis atau mungkin sejenis untuk menambah kewibawaan dan lain-lain. Juga untuk penglaris juga, Mas Bayu. Misalkan saya sebagai orang yang punya warung, punya usaha gitu kan, ya pasang susuk. Jadi orang tertarik semua itu. Untuk datang, Pak ya? Iya, saya bisa ngomong begini karena saya sering tahu ada yang begitu dan ada yang orang minta tolong untuk melepas susuk itu, Mas Wahyu. Gitu. Jadi saya paham. Jadi yang seperti itu tidak hanya cerita-cerita saja, tapi memang fakta itu ada. Betul. Cuman memang sulit dibuktikan, Mas Wahyu, gitu kan. Itu. Oke. Kalau dari sisi mungkin itu susuknya Pak Bes ya. Kalau dari sisi dampak susuk sendiri ada ke kita Pak sebagai yang melakukan susuk tersebut. Lah, ini dia. Jadi pada waktu-waktu tertentu ini kan kekuatan-kekuatan yang tidak diridhai Allah. Betul. Tentu dia minta upah, ya kan? Kalau dia untuk kecantikan, ketampanan, menarik lawan jenis, pada waktu-waktu tertentu nanti dia badan orang ini bisa jelek lagi, Mas Wahyu, dan dia akan sakit-sakitan. Kalau dia nanti itu berkaitan dengan untuk penglaris, untuk melancar usahanya, pada waktu tertentu nanti pada saatnya usaha itu nanti biar dia tidak akan laris lagi, dia balik lagi. Jadi kan dia memang dapat kekayaan yang banyak, ya kan? Berdapat harta banyak, tapi harta itu nanti akan habis untuk berobat. Itu dari sisi dunia ya. Berarti azab dari Allah itu akan turun, Mas Wahyu, di dunia itu untuk orang-orang yang
menggunakan kekuatan-kekuatan selain Allah. Betul. Di dunia itu ada begitu. Itu Pak Bas ya. Dan ada juga yang pernah saya tahu itu orang itu susah untuk ini pada saat sakaratul maut. Oh. Susah. Jadi kalau Mas Wahyu melihat atau mungkin menjenguk orang sakit, orang ini sakit, sudah waktunya mati. Kalau melihat dari sisi fisik ya, sudah tinggal cabut tulang, aja ya. Tulang sama kulit. Betul. Kok masih begitu? Belum ini juga meninggal. Itu tidak menutup kemungkinan, ya. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang mengikat, menghalangi roh, yang mengikat dan menghalangi untuk ini sakaratul maut, untuk roh itu keluar dari tubuhnya. Betul. Itu salah satunya ya. Sepanjang saya bisa ngomong gitu karena saya pernah tahu seperti itu, Mas Wahyu. Oh, pernah susah sekali. Ya? Oh iya kan gitu kan. Kasihan dia tersiksa. Betul. Itu di dunia itu. Belum di akhirat Pak ya? Belum di akhirat, bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Betul. Gitu Mas Wahyu. Jadi yang biasa-biasa aja lah, nggak usah yang aneh-aneh kan seperti itu. Gitu. Ini Pak Bes, terakhir Pak Bes pengen terkait yang tadi pernah video tadi Bayi tonton Pak Bes ya, terkait susuk itu. Yang sebenarnya yang berubah ini Pak, apakah benar-benar Wahyu nih misalnya pasang susuk jadi benar-benar tampan atau hanya pandangan Pak? Iya. Pandangan kita orang lain gitu Pak Bes. Apa benar-benar berubah secara fisik? Jadi kalau Mas Wahyu kan memang sudah tampan ini kan? Iya, alhamdulillah. Sebetulnya nggak perlu yang aneh-aneh. Iya. Kalau kepingin tampan ya foto yang bagus. Betul. Ya kan, baju yang bersih, yang menarik, ya kan. Terus ya dirawatlah badan. Betul. Terus itu dari sisi penampilan. Terus sikap kita juga baik sama orang. Itu udah tampan itu. Nggak perlu lagi ditambah-tambahin lah. Kalau orang masang-masang yang seperti itu memang ya. Kekuatan-kekuatan yang gaib itu, jin-jin itu memang membuat pesona Mas Wahyu ya. Jadi kalau ada misalkan orang melihat Mas Wahyu, itu Mas Wahyu tidak seperti biasanya, kayak wajahnya betul-betul bagus, tampan, sehingga orang tertarik itu Mas Wahyu. Itu Mas Wahyu. Jadi bukan fisiknya berubah Pak ya? Bukan fisik berubah, tapi orang itu yang melihat Wahyu, Mas Wahyu itu kok menarik ya. Kok tampan ya, padahal kalau dibandingkan yang lain mungkin ya. ada yang lebih menarik. Betul. Tapi orang tidak tertarik sama orang ini. Betul. Tapi tertariknya pada Mas Wahyu. Kan seperti itu. Nah itu kalau untuk orang-orang yang mohon maaf Pak, ahli ibadah terpengaruh nggak itu Pak? Misalnya Wahyu ini ahli ibadah bisa ngeliat nggak ada berubah sama sekali gitu Pak ya? Sebetulnya dengan kita ini melaksanakan ibadah secara istiqomah itu kan kita sering istiqomah beribadah menghadap pada Allah ya, insya Allah wajah kita pun bersinar juga. Maksudnya itu tidak harus dengan kekuatan-kekuatan yang tidak diridhoi Allah. Itu betul-betul murni karena rahmat dari Allah. Kalau dengan cara-cara yang tidak benar tadi, menggunakan kekuatan-kekuatan selain Allah, itu kita sudah menggadaikan keimanan kita, akidah kita itu berdampak. Di dunia pun nanti itu akan ada pertanggung jawabnya, ada azab Allah di dunia ini. Belum lagi nanti bagaimana pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Gitu Mas Wahyu. Oke, Pak Bes, terima kasih untuk penjelasannya, luar biasa banget Pak. Iya, ini mungkin pesan-pesan mungkin Pak. Iya, jadi ini adalah sekilas Mas Wahyu, sepanjangnya saya pernah tahu, dan memang ada orang-orang tertentu yang menggunakan kekuatan seperti itu. Lah, pesan saya, kita sebagai manusia tidak usah yang aneh-aneh. Kita hadapi, kita jalani hidup ini sesuai dengan aturan yang sudah ada. Aturan apa itu? Aturan agama kita, akidah kita, syariat kita. Jangan kita gadaikan akidah atau syariat kita itu untuk kepentingan-kepentingan dunia yang sifatnya itu hanya sesaat. Hanya sesaat Mas Wahyu. Kita harus betul-betul berpikir bahwa segala sesuatunya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul. Jadi ya kita ikuti aja, kita jalani aja sesuai dengan syariat kita. Betul. Jadi kita intinya agama ini diturunkan kepada kita itu untuk selamat kita di dunia, selamat kita juga di akhirat. Sebagai petunjuk lah. Betul. Jadi pesan saya pada diri saya juga, pada Mas Wahyu, dan pada teman-teman atau saudara yang menyaksikan ini, ya kita jalani hidup apa adanya sesuai dengan syariat kita. Jangan berpikir yang aneh-aneh, dan kita
untuk dihormati, dihargai orang, dilihat baik sama orang, dilihat tampan atau cantik sama orang, tergantung dari diri kita sendiri. Oke. Itu Mas Wahyu ya. Siap, terima Insya Allah kasih suatu Pak saat akan kita sambung lagi ya. Baik. Insya Allah. Ya. Oke, tidak ada lagi? Oke, cukup Pak Pes. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat pastinya Pak Pes ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.